Halo teman-teman, para tauyu sekalian, kakak seperguruan dan adik seperguruanku. Jadi di sini panggil saja saya Mas Bagong ya. Walaupun itu bukan nama asli saya, tapi sekarang saya lebih suka dipanggil dengan nama itu. Nah, di sini saya mau mengisahkan sebuah kisah di balik layar dari kegiatan mengedit bahan-bahan untuk pembuatan biografi Lisefu. Jadi teman-teman, saya kebetulan beruntung sekali karena pada tanggal 10 Februari 2019, hari Minggu di Taukuan Taipingkung, Jakarta, saya sempat mendengarkan Jiang Tao Lisefu. Sebelum 3 hari kemudian, hari Rabu tanggal 13, beliau meninggalkan kita semua. Nah, saya akan mengisahkan kisah tanggal 10 Februari itu, dan nanti kita sambung dengan tanggal 20 Agustus 2021 ketika saya menerima SMS tak terduga dari Ko Ping Ping yang menanyakan kabar saya dan akhirnya mengajak saya, lebih tepatnya memberi kepercayaan dan tugas kepada saya untuk menyelesaikan mengedit bahan-bahan pembuatan biografi Lisefu. Dan nanti pada bagian ketiga saya akan menyimpulkan atau menyampaikan apa sih yang saya dapatkan, keberuntungan yang saya dapatkan ketika saya mendapat kepercayaan dan tugas membuat biografi dari Lisefu. Baiklah, kita akan mulai pada kisah 10 Februari 2019. Jadi teman-teman, pada waktu itu hari Minggu ya, saya waktu itu masih bekerja di Bogor. Jadi dari Bogor saya naik mobil ke Taukuan Taipingkung untuk mengikuti Jiang Tao. Nah, saya tiba di Taukuan itu jam 9. Lalu setelah mendaftar, mengisi daftar hadir, saya mengambil tempat duduk paling belakang. Kenapa di belakang? Ya, aku kan pemalu. Jadi aku malu kalau di depan. Maka aku duduknya di belakang. Ringkas cerita, setelah ada acara menyanyi, ya, lalu tibalah saatnya Sefu naik ke podium ya, lalu berbicara dengan bahasa Mandarin. Nah, saya cukup terkejut pada waktu itu. Kenapa? Suara Sefu yang saya dengar pada waktu itu tak lagi selantang 20 tahun yang lalu ketika saya masih belajar Tao ya. Yang dulu suaranya gagah, semangat berapi-api. Nah, itu yang kemarin itu suaranya udah seperti nggak ada powernya gitu. Saya sempat kaget, waduh, kok seperti ini ya, jangan-jangan. Nah, tapi kan kita tidak berani berpikir yang yang kurang baik gitu ya. Jadi saya tepiskan pikiran itu. Udah, pokoknya saya datang hanya untuk mendengarkan Jiang Tao, nggak mikir apa-apa yang lain. Nah, tetapi karena Sefu itu ngomongnya pakai bahasa Mandarin, sementara saya tahunya bahasa Mandarin cuma Woa ini, jadi saya nggak ngerti Sefu ngomong apa. Nah, di tengah-tengah kebingungan saya itu tiba-tiba saya teringat, karena kan saya suka baca, jadi pernah baca tentang teori komunikasi, bahwa dalam teori komunikasi itu ada yang namanya pesan atau message, dan yang kedua ada
bahasa atau language. Nah, satu pesan yang sama bisa disampaikan dalam berbagai bahasa yang berbeda. Nah, ini kan situasinya kan beda bahasanya. Bahasa yang ada di kepalanya, di komputernya Li Sefu kan bahasa Mandarin gitu. Sementara perangkat bahasa yang ada di kepala saya kan bahasa Indonesia. Tetapi kedua makhluk ini kan punya satu kesamaan, punya indera untuk menangkap pesan, ya kan. Nah, jadi saya pikir, wah pasti bahasa yang disampaikan Sefu yang tidak saya pahami itu kalau pesannya pasti bisa ditangkap lewat jalur spiritual, ya kan. Kan kita sama-sama spiritualis, ya kan. Dengan Sefu kan kita diajarin untuk apa ya, menggali dimensi spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, bahasa spiritualnya kan sama, cendiannya juga sama dari Sefu. Nah, lalu saya pun membaca cendian dalam model Lian Gong gitu. Saya baca cendian, saya bilang begitu, bahwa ini kan pasti bahasanya aku nggak paham, tapi pesannya itu pasti aku bisa tangkap gitu. Asal mode spiritualnya aku nyalakan. Nah, jadi saya Lian Gong sebentar, terus saya minta mohon bantuan dari Mahadewa supaya saya bisa menangkap pesan dari Li Sefu. Nah, tak berapa lama kemudian ya tahu-tahu seperti dalam pikiran ini bisa dapat pesan gitu, inti dari yang Li Sefu sampaikan gitu. Jadi dalam penangkapan saya di tanggal 10 Februari itu Li Sefu itu seperti ngomong begini. Ini saya nyatakan dalam bahasa saya ya. Memang berlian yang merupakan esensi dan potensi ini sudah kusebarkan dan kubagikan sebanyak-banyaknya secara adil dan merata. Sudah kusebarkan seluas-luasnya kepada banyak orang secara adil dan merata. Sekarang terpulang kepada mereka, apakah dalam kesempatan hidup yang mereka miliki, mereka cukup cerdas untuk melanjutkan, untuk menjadikan berlian-berlian yang masih esensi dan potensi ini menjadi eksistensi dan ekspresi nyata dalam kehidupan mereka. Hingga akhirnya merekalah berlian-berlian itu. Dengan cara yang lebih gampang untuk memahaminya, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa di dalam biji itu sudah ada pohon. Ya, bahwa di dalam biji sudah tergantung inti kehidupan. Esensi dan potensi si pohon itu kelak. Yang pada saat sekarang masih berbentuk biji dan masih potensial. Selanjutnya, apakah si pohon yang di dalam biji ini kelak benar-benar eksis dan tampil sebagai pohon yang subur, berbuah lebat, dan manis tergantung pada upaya-upaya dalam kehidupan nyata sehari-hari, bagaimana pohon ini dirawat, dipupuk sedari kecil hingga mendewasa, siap berbuah. Bahkan setelah nanti menghasilkan panen raya yang pertama, apakah pohon ini akan terus-menerus berbuah baik pada musim-musim panen berikutnya, tergantung pada bagaimana upaya untuk merawatnya dan meremajakannya. Tao sudah kuberikan kepada mereka semua lewat Tao Yin Shu dengan cendian pembuka hingga cendian lanjutan. Itulah berlian-berlian spiritual untuk menggali esensi dan potensi di dalam diri mereka yang apabila mereka latih dengan tekun, dengan benar, dengan mencukupi dan memadai, akan sama seperti pepatah di dalam biji sudah ada pohon yang kelak menjadi pohon subur, berbuah lebat dan manis. Inilah berlian yang nyata sebagai ekspresi dan eksistensi dari esensi dan potensi mereka
yang diasah lewat cara-cara spiritual, yaitu Tao Yin Su. Maka bila dulu ibaratnya mereka adalah petani-petani yang miskin dan papa, setelah berjumpa Tao, sekian waktu kemudian mereka dapat mengangkat diri mereka sendiri ke tingkat kesejahteraan dan nasib yang lebih unggul. Namun tidak cukup hanya menjadi biji yang bertumbuh menjadi pohon, lalu berbuah. Masih ada tugas berikutnya, adalah membangun generasi pelanjut dan penerus yang lebih hebat dari mereka. Mereka harus mampu menduplikasikan sifat-sifat unggul berlian yang ada di dalam mereka sebagai bibit-bibit berlian yang dapat membantu orang lain mengangkat kehidupannya, sama seperti mereka yang pernah miskin dan papa, namun kini telah mulia. Seperti pesan yang sering Sefu sampaikan dalam istilah ngertikan diri, ngertikan yang lain. Nah, itulah pesan yang saya tangkap dari Janto Sefu yang aku nggak ngerti, karena itu pakai bahasa Mandarin. Jadi intinya Sefu pada waktu itu seolah ngomong, ini loh, aku sepanjang hidupku aku sudah berbagi jalan yang juga aku jalani sebagai praktisi Tao Yin Su yang berguru pada guru yang sama, pada guru spiritual yang sama, yaitu Mahadewa Taisang Loji. Kalian sudah aku kasih cenjen sehingga bisa direct langsung kontak ke Mahadewa, langsung bisa connect seperti HP ya, HP yang ada paket datanya bisa connect ya toh, connect, sinkron, update dan upgrade langsung dengan Mahadewa. Terpulang kembali pada kegigihan mereka, pada kita-kita ini yang sudah mendapat cenjen dan bisa terkonek langsung berguru pada gurunya yang sama dari Sefu, yaitu Mahadewa Taisang Loji. Nah, tinggal kita belajar rajin gitu, sehingga nanti kita bisa dari lewat proses berlatih secara spiritual lewat Tao Yin Su ini, seluruh aspek diri kita ya, aspek jasmani, aspek mental, aspek kecerdasan U-nya makin tinggi, kita makin cerdas, makin bijaksana, sehingga kita bisa memperbaiki kehidupan kita menuju ke situasi dan keadaan yang jauh lebih baik. Nah, itu teman-teman yang saya dapatkan di 10 Februari. Nah, sekarang setelah Li Sefu meninggal, apa yang terjadi teman-teman? Ya, saya juga mengalami hal yang gak enak. Jadi, setelah Li Sefu meninggal di Februari, giliran mami saya meninggal di bulan April. Saya sangat kehilangan, karena selama ini kalau ada apa-apa gitu, itu mami yang selalu mendampingi. Oh iya, sebelumnya aku juga mau sampaikan bahwa di bulan Maret saya kena PHK. Jadi bulan Maret saya kena PHK. Terus saya dapat pekerjaan baru di Magelang. Jadi dari Bogor saya kena PHK. Terus habis itu saya dapat kerjaan di Magelang. Nah, di bulan April mami saya meninggal. Terus
Habis itu di bulan Mei, saya kena PHK lagi. Jadi kehidupan saya murat-marit itu, ya kan? Bulan ini, bulan Februari, sepupu meninggal, bulan April, mami saya meninggal, bulan Mei kena PHK. Dan itu membuat kehidupan saya terpelanting ya. Jadi saya sempat di periode itu menganggur ya, ikut di tempat kakak saya cari kerja, tapi nggak ketemu jalan sampai kurang lebih berapa 6 sampai 8 bulan. Lalu setelah itu kakak saya dapat keagenan di Depok ya untuk jual plafon, dan saya yang nggak ada background dagang, nggak pernah background itu, karena dulu saya kerjanya di balik meja terus gitu, omong doang gitu. Sekarang saya harus jadi operasional banget. Itu sempat sempat stres juga saya. Nah, di tengah stres itu saya coba tekuni gitu ya, otomatis pada waktu itu saya juga udah nggak aktif lagi, nggak pernah ketauan lagi gitu ya, karena sepunya udah nggak ada, ngapain lagi gitu kan. Terus ringkas cerita, di tanggal 20 Agustus 2021 tahu-tahu kok keping-ping WA ke saya, kamu masih suka nulis ya? Ya kadang kalau ada inspirasi saya nulis gitu kan. Nah, terus bicara-bicara tersampaikanlah bahwa ada tugas ya untuk bikin biografi yang sekarang siap Anda baca dan ada di tangan Anda. Dan saya memang berniat membuat video ini karena saya ingin juga ada yang berbeda dibanding biografi biasa, orang ditugasin baca. Kalau saya sih nggak sekedar bikin bacaan, tapi saya harus juga bikin video untuk menjelaskan, supaya kalau nggak paham lewat bacaan ya mungkin lewat video ini Anda mendapat sesuatu ya. Kan nggak semua orang suka baca ya kan. Nah, setelah itu berproseslah saya menyelesaikan bahan-bahan yang memang sudah dikumpulkan, sudah ditulis oleh orang lain, narasumber yang lain. Tugas saya adalah mengedit, lalu menyatukan menjadi sebuah rangkaian yang runut, enak dibaca, sehingga pesannya tersampaikan. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, lalu saya mau cerita ke bagian yang ketiga. Nah, tadi kan 10 Februari saya kan cuma bikin seperti itu. Nah, tahu-tahu saya diberi tugas bikin biografi ini, saya jadi berkesempatan untuk melihat sisi Lisefu itu secara lengkap, secara utuh. Karena biografi itu terdiri dari 3 bagian. Satu, bicara masa kecil, ya, Lisefu sebagai kepala keluarga, ya kan. Kemudian yang bagian kedua adalah bagaimana Lisefu menjalani hidupnya sebagai kepala keluarga, menghidupi keluarga lewat beberapa karir, ya kan. Mulai dari guru sampai jadi tabib ya, di pengobatan tradisional.
Cina. Habis itu ada fase di mana Li Shefu berperan sebagai guru spiritual. Nah, setelah saya membaca seluruh kisah itu, saya jadi paham, oh ya, Li Shefu itu sama seperti saya. Sama-sama manusia, sama-sama kepala keluarga. Tugasnya sama, adalah membereskan kehidupan. Kalau menurut saya itu, saya menyederhanakan, kalau teman-teman tahu ada teori Maslow, ya kebutuhan. Kan ada kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, rekreasi. Nah, tugas seorang ayah itu kan adalah itu kan, menyediakan itu semua untuk keluarganya. Sambil mengalami naik turun pasang surut kehidupan. Nah, tapi Li Shefu nggak cuma itu. Dia malah bisa jadi guru spiritual yang membantu banyak orang. Nah, setelah saya menyelesaikan mengedit ini biografi ini, saya jadi ngerti, oh ternyata Li Shefu sendiri sebagai praktisi Taoyuan yang sehingga dia mencapai tataran guru besar, ya kan. Ternyata dia menjalani hidup yang susah ini, yang penuh liku-liku ini. Andalan dia adalah dia berlatih dan mempraktekkan Taoyuan, berguru pada guru spiritual Mahadewa Gautama. Dan di tengah kesulitan yang sempat dia alami, toh dia tetap tidak kehilangan sifat berlian dalam dirinya, yaitu apa yang dia sebut ngertikan diri, ngertikan yang lain. Jadi nggak egois, dia suka bantu orang. Nah, sama kita juga mempunyai panggilan kehidupan yang sama. Dunia ini kita diadakan suruh apa sih? Ya, yang pertama kita suruh syutau, supaya mengerti dulu. Kalau sudah ngerti, punya daya, punya cara, ya kan? Punya daya, punya cara, dan mengertikan orang lain. Ya, itulah kehidupan Shefu dalam biografi itu yang saya pelajari. Sudah menjadi berlian dia, sudah menjadi berlian. Nah, kita yang kebetulan sudah Taoying, ya, bahkan kita sudah jadi Wang Yi. Nah, kita ini di saat ini tuh dapat kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa. Karena kita bertugas untuk memastikan estafet kebaikan dan kebajikan yang Li Shefu sudah ajarkan lewat kehidupannya yang nyata, yang nanti Anda bisa baca dari biografi ini sambil mendengarkan saya, video dari saya. Nanti Anda akan dapat gambaran bahwa itulah Shefu yang sudah menjadi berlian. Dan kita generasi satu, murid-murid generasi satu ini punya peran penting untuk menjaga kelanjutan keabadian dari Tao Dai Sangmen, ya, Sao Yopai, yang dirintis, yang dirumuskan oleh Li Shefu. Nah, satu lagi yang terakhir juga, ketika kita nanti belajar spiritual, ya, mengasah dimensi spiritual dari diri kita, itu bukan untuk menjadi sakti, ya. Bahwa kalau ada yang bisa sampai sakti, ya itu bagus, ya. Tetapi tujuan utama, motif kita pertama itu apa? Nah, kita semua yang bangki kan sudah pernah dapat ujian langsung. Pertanyaannya dari Mahadewa. Saya dapat pertanyaannya, kamu mau syutau itu, ikut tahu itu, syutau itu mau apa? Dan 20 tahun lebih pertanyaan itu kini terjawab ketika saya mendapat kesempatan menulis biografi. Bukan menulis, ya, maksudnya mengedit
tulisan-tulisan, kumpulan tulisan biografi dari Lisefu. Sekarang bagi saya, karena saya sudah berkesempatan ini, saya dapat berkat yang luar biasa. Aku jadi ngerti. Pertanyaan itu sudah terjawab. Ya kalau kita belajar Sutta itu, ya adalah untuk menjadi berlian. Ya, berlian yang berguna buat kehidupan orang banyak. Terutama buat keluarga. Sefu kan sudah berhasil menyekolahkan anak-anaknya, menata keluarganya. Ya kan? Habis itu sudah menata dirinya, terus mengertikan orang lain. Ya kira-kira ya kita hanya sebagai murid-murid dari Lisefu, ya kan? Kita cucu murid dari Madura dari Sang Lojin. Ya kita kan juga motifnya sama. Aku pengen berguna untuk orang-orang selagi aku hidup. Pertama ya aku harus berguna untuk istri dan anakku. Aku harus bisa cukupkan segitiga kebutuhan mereka. Di tengah lika-liku pasang surut kehidupan yang aku alami. Lalu setelah itu, aku juga membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman, saudara seperguruanku, adik seperguruan hingga kakak seperguruan. Semoga dengan itu semua panggilan hidupku sudah aku penuhi, aku bisa tersenyum bahagia, bisa menjalani hidup ini lebih ikhlas, dan terus berjuang dan tetap rajin mengasah cara mengasah berlian yang sudah Lisefu bukakan buat kita, yaitu Taoisme. Oke, teman-teman, selamat pelajari biografi dari Lisefu. Semoga menginspirasi Anda, karena kita adalah generasi pertama yang ikut bertugas untuk membuat fondasi Tao Dai Sangwen Sao Yokai terus berlanjut dan membawa manfaat bagi banyak orang. Oke, bye.